Quoted. Oh, dua ya, dua file. Ada dua file susu kontrol ya yang dari saya. Tapi kayaknya yang satu itu untuk loop ya. Ini kalau saya nampilin dua aplikasi di satu window, terlalu kecil nggak ya di layar ya? Di layar Anda? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Baik ya, ini saya ada tampil netpin-nya. Oh ya, ini kayaknya kalau di full screen bagian atas tuh nggak kerekam ya, nggak kerekam di Zoom. Jadi kayaknya saya agak nggak full screen ya, tapi saya geser agak ke bawah. Ini saya pakai 8.2 ya. Untuk filenya ya, filenya masih yang lalu ya, yang tahun lalu. Saya lupa nih, udah saya share apa belum? Ya, yang kelompok pertama adalah syarat ya. Syarat, butuh syarat, lalu program itu akan lari kemana gitu ya. Intinya yang itu. Kalau yang decision ya. Kalau yang satu lagi ya adalah struktur perulangan, gunanya sudah sesuai namanya perulangan ya. Jadi struktur kontrol ini sangat penting ya di dalam program karena dia akan menentukan program, terus kita akan mengeksekusi baris program yang mana ya. Tentu saja kita harus mengenal beberapa syarat ya. Syarat yang kemarin kita pakai adalah syarat namanya aritmatika ya, karena pakai tanda besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan ya, dan seterusnya ya. Nih, kriteria itu namanya operator ya. Jadi operator itu ada aritmatika, ada operator relasional, operator boolean ya. Nanti kita lihat satu persatu ya. Ini kemarin kita coba nih ya yang sama dengan
Kita ke operator dulu ya. Operator matematis sebenarnya ini agak ini juga nih ya, sama-sama pakai nama operator tapi aplikasinya agak apa ya, agak beda gitu ya. Enggak namanya kayak kurang cocok gitu ya. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesianya kayak enggak match. Ya, yang dimaksud di sini sebenarnya syarat nih. Tapi kok kenapa di programan tuh memasukkan ini sebagai operator? Ya. Oke, untuk rumus matematika ya, dia di pemrograman dikenalnya operator matematik ya. Nanti kita kalau mau mengkali ya, mau operasi perkalian pakai tanda bintang ya. Jangan lupa nih. Kalau plus sama min tetap. Kalau pembagi ya, pembagi tidak bisa pakai titik 2 ya, tapi pakai garing ya. Ini ya. Nah, ini contohnya. Nah, di dalam rumus, penulisan rumus hati-hati ya. Jadi secara logik tanda operasi matematika itu ada prioritasnya ya. Nah, yang paling tinggi itu adalah akar ini ya. Pangkat sama akar. Jadi kalau misalnya A plus B kuadrat. Nah, itu si komputer akan mencari B kuadratnya dulu. Ya. Makanya kalau mau ditambah dulu, kasih tanda kurung. Ya. Jadi paling prioritas di komputer itu dia membaca tanda kurung. Kalau tidak ada tanda kurung, dia mendahulukan akar dan pangkat. Akar atau pangkat. Itu sejajar ya, akar pangkat. Setelah itu baru perkalian, ya. Di bawahnya sedikit ada pembagian, bawahnya lagi ada persen. Persen itu maksudnya reminder ya, sisa pembagian. Setelah itu baru plus, min, dan ini ya, ini urutannya ya. Dan terakhir sama dengan ya. Jadi hati-hati nanti kalau nulis rumus, misalnya atas dibagi bagian bawah. Nah, kalau atasnya itu mau dahulu, duluan dicari, maka harus kasih tanda kurung. Ya. Nah, ini beberapa operator yang kemarin secara tidak langsung sudah kita pakai ya. Kemarin kalau nggak salah lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan ya. Nah, kadang ada yang sama dengan malah belum kita pakai kemarin. Ya. Kemarin sudah, yang kurang dari sama dengan Pak kemarin. Ya, kalau kurang sama kurang sama dengan ya udah ya. Sudah kemarin Pak. Tapi kalau harus nilai tertentu belum kemarin ya. Ya kalau nggak salah ya. Kalau sama dengan belum, baru sampai itu Pak. Kurang dari sama dengan. Kalau sama dengan nanti nulisnya kita sama dengannya 2 kali. Ya. Terus kalau tidak sama dengan, ya nulisnya tanda seru sama dengan. Ya. Ya. Nanti hati-hati nanti ya. Itu penulisan programnya Pak. Yang betul. Ya, codingnya. Yang apa namanya? Perintah itu ya Pak. Nah, If. Kalau ini kan maksudnya ya, maksudnya seperti ini. Nah, nanti di Java-nya begini nulisnya. Baik. Terus kalau ada dibandingkan 2 parameter nulisnya gini. Ya. Ini artinya, ya, artinya. Oke ya, sudah ya. Nah, ini aja operator increment dan decrement, ya. Membesar dan mengecil. Ya. Kalau membesar pakai plus plus, mengecil min min. Ya. Ini nanti terutama akan dipakai saat loop ya atau perulangan ya, kontrol perulangan. Nggak tahu nanti kita sampai apa enggak.
Kayak mungkin sampai ya. Ya, mungkin sampai malam ini maksudnya. Oh ya, saya lupa sambil itu ya, sambil buka flowchart nih. Flowchart itu mana ya filenya? Flowchart. Nanti kita metode saya memisahkan pembahasan antara flowchart sama coding kemarin beberapa semester kurang berhasil ya. Jadi sekarang saya ubah cara saya ya. Jadi nanti saat kita bahas program sekalian flowchart-nya gitu. Ya. Jadi biar nempel ini, nempel di ingatan mahasiswa ya. Emang teorinya gitu sih. Ya. Cuma kemarin kan saya khawatir terlalu berat itu, saya pisah. Ternyata malah nggak nempel gitu ya. Taunya gimana pada saat ujian biasanya. Jadi kalau saat ujian tuh biasanya saya cuma tanya flowchart. Nah, tapi ternyata yang ngasih flowchart tuh jarang. Langsung kasih coding. Coding itu belakangan ya. Yang penting kan flowchart-nya, algoritmanya. Ya kan, ini plus decrement dan increment. Kenapa? Berarti dari flowchart tadi kita jadikan ke program gitu Pak, tugas kita. Kalau di ujian atau di ini? Harusnya begitu. Oh begitu. Cuma kemarin mungkin udah pusing di program kayak di coding ya. Terus bikin. Emang sebenarnya kalau nggak belum paham alur berpikirnya, coding itu susah. Tapi kalau udah paham alur berpikirnya ya. Ya logikanya ya Pak ya. Logikanya ya. Nah untuk menyatakan logika kan ada beberapa cara. Salah satunya yang paling sering itu flowchart. Flowchart. Ya. Ya, flowchart itu paling sering dipakai ya. Nanti Anda bikin metode penelitian ya, kerja praktek, skripsi ya, jurnal itu pasti ada flowchart-nya. Ya. Nah, yang kemarin-kemarin saya kalau saat dosen-dosen menguji itu kok flowchart-nya kacau ini. Nggak tahu diperbaiki di kuliah apa. Kuliah metode penelitian udah ada. Cuma mungkin flowchart-nya kali ya yang belum. Nah, operator setelah decrement increment, oh ya ini increment decrement ada beda antara kadang ada yang ditaruh di duluan, di depan ya, ada yang ditaruh belakangan. Ya. Ya. Kalau prefix sama postfix ya. Nah kalau ditaruh duluan itu ditambah dulu, ya, ditambah dulu. Nah kalau ditambah dulu baru increment A by A dan Nah kalau yang ini itu pakai yang lama dulu baru ditambah. Ya. Current ya, current tuh yang saat ini dulu baru ditambah. Tapi kalau yang ini ditambahkan dulu baru dapat nilai yang dipakai. Ya. Demikian juga min. Nah, sekarang operator logika. Ya. Ini Anda dapat kuliah pneumatik hidrolik masih ada nggak ya? Kayaknya teknik mesin nggak ada kayaknya Pak. Udah nggak ada Pak. Udah nggak ada. Nah, operator logika tuh ini seperti ini nih. Ya, ini yang basic. Basicnya cuma dua sebenarnya, and or. Ya. Nanti turunannya banyak tuh, extra or, nor, ya, macam-macam nih.
Ya. Nan. Ini banyak dipakai kalau pakai sistem kontrol. Ya. Jadi nanti misalnya kamu mau coding di Arduino, nah ini banyak gini-ginian nih. Ya. Gini-ginian. Nah ini maksudnya ini nih. Ya. Berarti hampir sama kayak gerbang logika ya, Pak? Betul, emang gerbang logika. Oh. Gerbang logika. Nanti pasti diminta tabel, ya, tabel kebenaran, ya, truth table, ya. Mungkin kalau yang udah pernah belajar tahu tuh. Ya. Atau mungkin dulu belajar tapi nggak ngeh. Nah, sekarang nanti bisa kita coba untuk supaya lebih paham, ya. Nah, ini, ya. Ini kalau merangkai apa? Merangkai alat, ya. Kalau alat kan cuma tahu benar salah, ya. Tapi nanti ada, kalau kombinasinya ada beberapa alat, maka dia perlu perlu beberapa input. Ya. Kalau inputnya cuma 2, mungkin gampang ya. Tapi kalau inputnya lebih dari 2, ya, nanti kan ada true, false, true, false, ya. Jadi ya. Oke, ya ini nanti dibaca aja. Nah, sekarang ke logika ya, udah sampai operator logika aja ya. Sekarang kembali ke struktur kontrol ya. Kemarin kita udah sampai if else, if kayaknya sudah juga. Kalau yang oh ya belum itu ya. Kalau yang belum dikasih tugas sih ya. Yang nilai sampai sama nilai angka sama nilai hurufnya ya, belum ya. Kemarin sudah dibahas, cuma tugasnya belum, Pak. Baru disinggung ya. Iya, Ya, di akhir pertemuan kemarin pembahasan contoh dari if else if yang abjad itu C, B. Nah, kalau di OMB ini nilainya begini nih. Ya. Jadi nanti kita akan latihan ya, mungkin latihan Anda sendiri aja deh. Paling udah dikasih contoh ya. Latihan telitian ini ya. Ingat nanti kalau ngetik di programnya Pak, komanya ini diganti titik ya. Soalnya komanya orang di komputer tuh malah titik. Kalau kita kan koma ya. Tapi titik-titik. Tapi kalau di komputasi koma itu malah artinya titik. Tapi kalau nemu koma itu kelipatan ribuan tuh ya. Ribuan, sejuta ya itu. Jadi hati-hati ya. Nah, oke, kita nyoba yang belum terakhir. Oh, ini ada di sini ya. Bocoran ininya udah ada nih. Sebenarnya sih coding tugas-tugas itu codingnya udah ada di slide saya sih sebenarnya. Tinggal buka aja. Tinggal di copy, Pak. Oh, tapi udah dikasih gitu aja pun enggak ini juga. Bingung, Pak. Mungkin nggak dibaca lagi. Dibaca, Pak, tapi memahami saat membaca itu udah gimana maksudnya kita agak bingung gitu. Karena mungkin ya tadi logikanya nggak nyampe kali, Pak ya. Oke ya, yang kalau masih sampai skala huruf tuh masih kombinasi varian dari if else ya.
if else ya. Nah, sekarang kita nyoba yang lain ya, yang belum sama sekali ya. Yaitu case ya. Case apa terus nanti switch. Ada switch nggak nih? Saya sedang coba campur sama ya, ini namanya switch ya. Cuma ini ya, keterangannya ketutup ini nih. Ya, bawahnya tuh. Switch ya, switch multiple selection ya. Ya. Oke. Kita coba ini nih, kasus ini ya. Tapi ini sesuaikan aja di kecamatan Anda ya. Jadi kita mau bikin ngelacak kode pos ini itu letaknya di kelurahan mana di kecamatan kita. Ini kebetulan contohnya Pesanggerahan karena saya tinggalnya di kecamatan Pesanggerahan. Nanti Anda buatnya latihannya pakai kecamatan masing-masing ya. Loh, kok udah selesai nih? Berarti kalau kayak seperti itu dimasukkan semua datanya, Pak. Misalkan satu kecamatan ada satu provinsi ada 50 misalkan. Kalau mau ngecek kode posnya berarti 50-nya data 50 itu kita masukin semua ke itunya, Pak. Kecamatanmu berapa kelurahan? Misalkan Pak itu misalkan. Oh iya. Iya, Masukkan semua. Baik, Pak. Tapi itu kan sebenarnya cuma kopas tuh. Kalau yang aplikasi-aplikasi itu kan sebenarnya tinggal ngakses dari data nasional. Iya, Pak. Jadi dia nggak ngulang. Masalahnya nanti kalau sumbernya salah. Oke, sekarang project keberapa nih? Oke ya, new project. Kita coba buat yang program pakai quest switch ya. Sekarang ke-5, Pak. Ini 82 ya, 8.2 adanya Java, Java FX, Maven, AN belum ada nih. Kalau NetBeans yang modules. 12 pakai Java with AN, Pak. With AN aja. With AN. Baik. Oke ya, Java application, next. Ini projectnya di flash disk. Arahkan ke ini, ke folder kita. Supaya gampang nyarinya. Hasil ngajar, BK. Ini ya saya sini nih. 2021 ganjil. Oh ini ya, ini project-project yang kita udah buat nih. 03, 04, 05, BC. Oke ya, sini foldernya open. TK05 ya. Case switch. Kita buat dua aja ya. Yang satu teks, yang satu grafis. Pertama teks dulu, Pak. Ya.
Soalnya taruh di kepala program. Nih. Kasus. Udah punya itu belum catatan kode pos. Kalau belum pakai ini contoh ini juga apa-apa. Copy dari web, Pak. Ya. Ya, kasus. Kasus akan menampilkan nama kelurahan ya, dan kota madya sebagai respon dari input masukan ya, masukan berupa kode pos. Ya. Soalnya gitu. Ingat kalau teks berarti ada Java ya, Javax. Import ya, import Javax util. Oh, kok salah nih? Kok enggak keluar ini? Oh, Java ya. Ini enggak pakai Javax ya, Java. Tanggal Oktober tanggal berapa nih? 9 ya. Ingat ya, yang abu-abu itu adalah komentar ya. Komentar kalau salah nggak ada masalah ya. Ini tulisannya cukup besar apa kurang besar apa cukup? Tulisan saya. Fontnya Pak, kurang besar, Pak. kurang besar. Kurang besar ini saya besarin ya. Jadi kakaknya 18 24 tadi. Wah, jadi besar banget. Oh, garis merahnya terlewat ini. Ini sebenarnya yang jendela kiri ini sebenarnya bisa ditutup nih. Cuma saya nggak membiasakan menutup karena supaya ini kadang diperlukan ya. Oke ya, yang kepotong di situ saya pindahkan ke bawah. Anda kalau mau gitu juga bisa nih ya. Jadi kalau kepanjangan ini di enter, ya, nanti dia akan ngatur otomatis kok. Ya. Oke, sekarang deklarasi. Ya, apa itu deklarasi? Perjanjian. Ya. Sumpah, akad. Kode pos itu 5 angka. 5 buah angka. Apa tuh? Jenisnya apa tuh? Integer apa? Yang jelas bukan float ya. Bukan desimal kan? Bukan, Pak.
Tapi kalau integer kayaknya kepanjangan nanti. Coba kita integer dulu deh ya. Nanti kalau salah kita ganti. Ya misalnya kode pos. Ya, nih. Terus apa? Scanner ya, scanner. Nah, masukkan dari keyboard. New scanner system ya, apa lagi? Kelurahan ya, kelurahan. Kelurahan string. Kelurahan. Kelurahan, kecamatan, terus kota madya ya, kota madya. Kota madya atau kalau Anda dari kabupaten atau kota kabupaten apa kota madya ya. Ya serah boy. Boy yang maksudnya adalah kalau di daerah agak rumit tuh pembagian itunya. Oke ya. Nih. Ada yang kurang kira-kira datanya? Sekarang pertanyaan. Pertanyaan dan rekam jawaban. Sistem out. Ingat kalau nanya pakai print tanpa ln ya, supaya kursornya nggak usah pindah ke bawah. Nah ini pertanyaannya serah nih. Kode pos, misalnya masukkan entry kode pos domisili Anda misalnya ya. Tanda seru. Oke. Nah, ini nanti direkam sebagai apa nih? Sebagai kode pos sama dengan masukkan KB parse next in next. Nah, coba ini benar nggak? Nah, sekarang ininya decision-nya. Decision dan jawabannya. Case. Oh ya, ini ada yang kurang berarti ini. Case kode pos. Oh ya, kode betul. Case. Gini bisa nggak ya? Kode pos. Tik 2. Tuh. Dulu kalau polanya harus lihat template. Template-nya di mana? Di mana? Sini ada nggak template-nya? Ya, sambil plot aja gimana kalau yang kayak tadi.
Tapi ini flowchart bukan itu. Template-nya bagaimana? Bentar. Kita lihat e-book. E-booknya udah bisa Anda buka nggak? Ada 3 jenis ya Pak, e-booknya Pak. Hmm, Yang mana Pak yang dibuka Pak? yang detail. Detail. Oh. Ketemu? Sudah Pak, yang 1245 halaman. Ya, saya kasih 2 format ya kalau nggak salah. Yang satu pakai CHM ya. CHM itu semacam website tapi dijadikan eksekusi gitu. Jadi dari kecil ya. Tapi kalau yang CHM nih ya seperti yang ini versinya agak lama nih, agak tua ya. Ya saya tampilin di sini nih. Nah itu kita cari topiknya di sini, control statement ya. Nih. Nah di sini nih, ada nggak sini? Oh nggak ada di control statement kedua berarti. Switch ya, switch. Nah ini nih, switch. Nah, ini dia ya. Ini kalau Anda pilih yang jenis ini ya. Setelah mana yang lebih mudah. Ya, Pak. Kalau yang PDF ini lebih baru. Kalau nggak salah. Berapa ini? 2015 ya. Oh, udah lama juga ya. Tapi ini edisi 10 ya. Kalau yang saya tampilin di sini itu edisi 6. Yang ini di-share juga, Pak. Saya share satu folder itu. Ada apa enggak? Ada 3 file termasuk yang ini, Pak. Ini apa? Formatnya PDF 3-3-nya Pak. Oh, PDF 3-3-nya ya? Iya. Ya nggak apa-apa lah nih. Nanti kamu mau yang ini, mau yang CAM. Boleh sih Pak, jadi biar langsung ketahuan. Ya, Pak, yang bisa di-search. Ini yang PDF ya. Mirip sih. PDF Cuma lebih baru aja. susah nyarinya, Pak. Ini lebih menarik. Yang PDF udah saya buat ini nih, kayak gini nih. Nih ya, di sini nih. Control statement bagian 2 nih. Nih sama aja kan tuh.
Ini ya formatnya yang perlu kita lihat nih. Oh, ini layar saya terlalu ini. Nih cara nulisnya aja nih. While. Oh, dia kombinasi pakai while ya. While. Ini gini nih, ya. Switch, terus pakai switch ya. Switch. Nah, ini case-nya gini nih. Ya. Case, lalu ada break ya, break. Oke ya. Kita taruh di sini. Switch. Berarti ini switch ya, bukan kode plus. Switch. S-nya huruf kecil apa huruf besar nih? Kecil, Pak. Kecil, besar? Kecil ya, kecil. Kalau ada tanda gitu berarti ini nih. Apakah gini ya? Pakai tanda kurung mungkin. Oh ya, pakai tanda kurung. Nah, ini ya. Switch kurung awal berpasangan nih ya. Nah, sekarang case-nya. Case itu tadi ya, misalnya saya tadi yang punya data kode posnya 12, misalnya 12. Meruya kampus 11650 misalnya ya. Maka kalau dapat gini adalah kelurahan sama dengan Meruya Selatan. Ya. Terus Nyapatan sama dengan Kembangan. Lalu Kota Madya sama dengan Jakarta Barat. Nah, ini ya. Oke ya, ini dapat nih yang pertama nih ya. Nah, selanjutnya terserah nih Anda case yang lain, kode pos yang Anda punya apa aja. Nah, ini misalnya saya di daerah saya 12270. Jadi ini di kopas aja nih. Oh ya, ini harus ada break-nya nih ya. Break. Nah, gini ya. Nah, kalau saya kelurahan Petukangan. Kecamatan Pesanggerahan. Jakarta Selatan. Terus antisipasi nih. Antisipasi kalau yang di entry oleh pengguna itu nggak ada yang kita punya ya. Kalau yang nggak ada yang kita punya, maka pakai diantisipasi dengan ini nih. Default ya, default. Ya, default. Default apa nih ya? Tidak terdaftar gitu misalnya. Default. Not found gitu ya, Pak. Ya, default
tidak terdaftar. Oh, maaf. Tapi ini harus komentar nih. Kalau tulisannya apa nih? Ini aja ya, sistem out maaf. Belum ada. Atau informasi belum tersedia gitu lah, boleh. Nah, ini pakai break dulu juga apa enggak ya? Saya lupa sih. Kalau yang gini-gini masih harus lihat buku nih. Oh, pakai break ya, pakai break nih. Break. Oke, sementara ini dulu korban. Contoh datanya. Nah, sekarang tampilkan ya, tampilkan hasil. Layar notebook saya terlalu sempit ya. Tampilkan hasil itu harus di luar loop ya. Ingat ini adalah kurung awal pasangannya switch ya. Ini saya kasih keterangan aja akhir dari switch ya, akhir dari switch. Nah, sekarang baru ininya nih. Ini public static void main. Oh, berarti di sininya nih. Tampilkan hasil. Ya, atau keluaran lah gitu deh ya, keluaran. Nah, apa ini? System out print misalnya apa nih? Kode pos Anda, kode pos yang Anda entry menunjukkan sebagai berikut. Sebagai berikut ya. Tapi ini kepanjangan ya. Gak apa-apa, nanti pakai ini aja deh. Ini ya, kelurahan sama dengan plus kelurahan. Nah, itu ya.
Tapi jangan lupa nih kode posnya tampilin aja sekali lagi. Kode posnya diulang lagi nih supaya match ya, match. Kenapa ada tanda merah? Yang versi 12 ada tanda merah nggak ya? Ada, Pak. Ada. Nah, misalnya gini nih. Oke ya. Wah, ini kayaknya udah pasti ini nih, udah pasti ada errornya nih. Nah, untuk kenapa kira-kira ada errornya? Cari compile ya, compile. Nah, tuh ya. Solusinya di sini kemarin, makanya kemarin saya kasih gini ya nih. Sama dengan kosongin dulu nih. Ya. Nah, Oh iya, ini tapi hanya khusus string ya. di atas ya, Dan Pak. kayak dan saya juga nggak yakin kalau di versi yang 12 kemarin kan saya pakai 12 ada yang nggak saya giniin itu bisa. Mungkin kalau versi 8.2 kayaknya masih error. Di saya 12 juga error, Pak. Nah ya, udah nggak ada nih bintangnya. Oke, tes. Oke, codingnya udah oke. Run. Nih, entry kode pos domisili Anda 11650. Nah, ini jawabannya. Kode pos yang Anda entry adalah 11650, menunjukkan wilayah sebagai berikut. Kelurahan, Perwira Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Ya. Benar kan? Coba kalau kode posnya nggak ada. 12550 misalnya. Maaf, belum terdaftar, tapi dia tetap nampilin ini ya. Gimana caranya supaya kalau nggak terdaftar nggak ada, nggak usah ditampilin. Berarti kombinasi ya, pakai Bisa pakai if else bukan, Pak? if ya. Iya, pakai Ya, if, Pak. bisa diakalin tuh. Kode pos yang Anda entry belum terdaftar misalnya. Belum terdaftar di database kami. Berarti if-nya kalau tidak ada ya, di antara nomor tadi muncul kata itu gitu ya. Berarti bisa diakalin di sini ya sebenarnya ya. Di sini ya. Ya, bisa nggak? Maaf, kode pos. Ya, ini saya coba ya. Kode pos ini tambah kode pos belum. Ini saya pindahin ke bawah.
Tapi ini juga nggak usah ditampilin ini harusnya. Ya. If. Ayo, kemana nih ngakalinya? Ini tetap tampil soal ini. Atau masukkan di loop. Kok di loop? Masukkan di sini. Ya. Tapi jadi banyak nih ya. Ya. Ya nanti itu akal-akalan tuh ya. Akal-akalan Anda. Itu namanya manipulasi data. Tapi manipulasi maksudnya supaya munculnya bagus, benar dan bagus ya, bukan memalsukan. Kalau salah, dia tetap tampil ini. Ayo, gimana if-nya? Oke ya, itu nanti. Berarti if terus kodenya, kode tadi yang apa namanya? If else yang kode tadi Pak, kode ada 5 tadi dimasukkan, terus kalau bukan di antara itu berarti keluar tulisan ini gitu Pak. Tapi nyusunnya nggak tahu gimana. Berarti tampilkan kalau true. Kalau true berarti ya. Nah, mungkin bisa diakalin pakai itu, pakai boolean ya. Kalau pakai case tadi Pak, tadi kan ada case. Pakai case juga bisa. Case-nya gimana? Oke, itu kepintaran masing-masing tuh. Case-nya kosong berarti. Bisa, kalau cara yang ini sih bisa aja ini ditaruh di dalam case yang benar itu. Kan bisa juga ya. Wah, banyak banget, Pak. Cuma banyak banget jadinya. Nggak praktis. Jadi buat angka satu, setiap case ada itunya, setiap case ada. Berarti mesti pakai boolean nih kayaknya. Boolean. Kan berarti benar ya. Kalau benar, tampilin ini. Kembalinya jadinya ke operator nih. Ke operator ini. Nih, sama nggak? Nih, bisa nggak pakai ini? Tapi kalau ada sama tidak tuh, sama satu ya, sama truth. Coba di e-book gimana? Kalau yang itu ada nggak? Logical operator nih ya, coba lihat tuh logical operator nih.
Nih. Pakai if else, Pak. Yang tulisan 5 tadi sistem outprint yang tadi Pak dimasukin ke if. Terus yang bawahnya else. S-nya ada sistem outprint lagi, no grades where Mau nampilin? Boleh tampilin. Ya. Udah ngetik apa belum? Belum. Baru ide? Baru memahami idenya, Pak. Saya aja masih banyak merahnya ini, Pak. Ayo silakan kalau mau tampilin. Siapa yang mau tampilin? Udah saya set, bisa share semua kok. Saya nggak tahu di mana salahnya banyak merahnya, Pak. Di sini sudah ini kode pos, string kelurahan, string kecamatan, kota. Sampai sini ini terus yang di sini kok merah-merah pagar semua, Pak. Itu apa? Setiap Ini. baris harus ada titik koma. Oh, titik koma. Oh iya. Nah, di situ ya. Itu bukan. Case nggak ada. Terus ini nih, apa? Ada kurung kurawal tutup di bawah switch tuh dihapus. Nah, pasangannya harus paling di bawah default. Ini. Nah, yang ini tuh di sini ditambahin if berarti, Pak. Tuh Iya. merahnya hilangin dulu tuh. Baris 59, 60 masih ada merahnya tuh. Itu 52 kenapa masih error tuh? Coba cek deklarasi kota Madianya udah betul nggak, Bang? Tulisannya ada nggak? Oh. Oh, belum dideklarasikan. Switch. Jadi switchnya kayaknya masih ada merah tadi. Switch. Itu juga tuh di atas sistem print out yang di atas juga masih ada merahnya tuh. Belum ada titik koma. Tuh baris 60. Baris 60. Belum selesai, Pak. Oh, belum selesai. Tadi apa aja ya, Pak? Kelurahan dulu ya. Kelurahan sama dengan terus tambah di luar plusnya di luar. Iya. Bukan, maksudnya setelah tanda kutip. Nah, di dalam tanda kurung tapi di Iya, Pak. nama variabelnya. Kelurahan.
Udah, Pak. Coba atasnya ada error nggak? Nah itu. Ini apa ya? Switch kode pos. Tulisan switch gitu ya? Benar-benar belum? Betul, Tulisan betul, Pak. switch. Saya juga lupa. Betul. S kecil, Pak. Udah jadi biru, bener, Pak. Kode pos. Coba cek itunya, kode posnya. Deklarasi kode pos. Deklarasi Kode kode pos. pos. Udah betul ya? In kode pos. Kode pos. Ini switch-nya tadi kurung gini apa kutip, Pak? Oh, switch-nya nggak pakai titik 2. Udah berarti, Pak. Terus yang setelah ini tadi apa ya, Pak? Ayo compile, Combine. compile dan run. Satu tujuh. Itu kenapa sampai double tuh? Kode pos yang Anda entry, koma, menunjukkan sebagai berikut, menunjukkan wilayah sebagai berikut. Cek lagi tuh itunya ya. Tapi ininya udah benar sih, logikanya. Cuma ada yang berulang aja. Itu tadi maksudnya saya tampilin lagi sih kode posnya itu. Oh, Makanya saya buat gitu. Kan tapi enggak juga nggak apa-apa sih. Karena belum di clear screen kan udah ada di atas berarti. Ya betul gitu. kalau misalkan nggak ada, nah tetap Nah itu tuh. tetap ini Itu yang jadi mesti masalah, Pak. kita akalin supaya kalau nggak ada berarti nggak usah eksekusi itu. Pakai if. Yang lain mau cek program? Mas Nova mana nih? Ini saya pakai 8.2 nih. Izin Pak, tadi telat gabungnya Pak. Baru bergabung pas sudah case-case yang bawah Pak, yang kode pos. Boleh dilihatin atas Pak, atasnya Pak yang komennya Pak. Komen. Mas Mas Arfian di stop dulu itunya, Baik, Pak. screen-nya. Ini ya, mulai dari sini. Yang lainnya gimana? Oke nggak?
Coba ya, saya sambil nyari kasus lain. Ini kalau ditanya flowchart bisa nggak jawabnya? Gimana flowchartnya? Kalau baca flowchartnya mungkin bisa, cuma menerapkan flowchart ke programnya itu yang agak bisa, Pak. Ini berarti kan pilihannya banyak ya. Pak belum di-share, Pak. Itunya. Switch. Oh, belum ya? Masuk. Oh ya. Screen 1 ya, screen 1. Nih, dah. Udah, Pak. Ya, nih kuncinya sini. Ya, kita bisa akali gini nih, Mas, ya. String gabungan. Nah, ya. Gabungan. Terus di bawah ini di gabungan nih. Tapi ini ya, ini dulu ya. Kita jadiin alternatif nih. Cobaan dulu nih. Ya. Ini saya jadikan komentar nih. Ya. Gabungan sama dengan plus nah ini ganti baris enggak ganti baris, bukan raya, maksudnya ganti baris karena ini tempat saya nggak muat ini. Ganti barisnya kita ganti dengan backslash n ini. Plus kode pos.
Terus backslash n ini artinya ini ya, ganti baris. Plus ini kenapa masih ada tanda merah nih? Oh ya, ini tanda kurungnya nggak perlu. Nah, ini ditaruh di sini. Ditaruh di sini. Sama aja sih logikanya, cuma diakal-akalin aja. Cuma dia duluan ya. Apa nggak ngurut tuh. Iya tetap nggak bisa. Ada tanda merah, Pak. Iya masih merah dia. Dia soalnya udah diminta nampilin duluan tapi rekamannya belum ada gitu loh masalah. Atau dikasih ini dulu, dikasih. Oh, udah nih, udah. Coba kita compile. Oh, ya. Jadi misalnya nggak ada, nah, gitu kan? Ya. Loh, gimana Pak? Tiba kok bisa jadi nggak ada, Pak? Menteri kode pos domisili Anda. Aduh. Oh, ini malah nggak nampil ini. Nggak nampil. Yang Entry kode posnya ini nggak ada. Ya, iya.
Iya, dia ditetapkan udah suruh nampilin tapi itunya belum ke-record. Datanya nggak ada. Belum ke-record ya datanya. Perintahnya duluan tapi datanya di bawah. Oh iya iya. Ya kan? Jadi Ini udah suruh eh, nampilin kan di sini. udah di situ tapi yang Tapi dimintanya ininya di sini di bawah 2270. tuh. Tetap aja mesti pakai if else, if tadi. Iya, Cuma cari syaratnya yang benar. Mungkin if coba if coba ya if kode pos true boleh yang menunjukkan dia true nggak bisa, jenisnya lain nih. Nah, Boolean. jika kode pos sama dengan itu kali Pak, sama dengan angka-angka tadi. Double berarti angkanya dimasukin semua. Yang gitu. di cache gitu bisa nggak ya Pak? Double berarti ya. Oke. Sementara begitu. Nanti dibagus-bagusin deh. Ya. Yang penting kita udah tahu cara pakai case off-nya. Ya. Oke, sekarang yang grafis. Masih kuat. Kuat sih Pak, ya Pak. Yang ini belum jadi. Yang baru terakhir gabungan tadi saya agak ini Pak. Ya, anggap aja itu. Jadi kalau ketemu idenya baru ini nih. Kayaknya sih pakai if Pak. Cuma nggak tahu pakainya saya. Ya. Coba coba ya start boolean, coba ya boolean status ya, status sini Hapus. Status true. Nah, ini coba bisa nggak nih? Berarti nanti dipanggil yang true. Betul. If true ya, if true. Ya, if true. If true. Keluar yang ini, data ini. If false. Nah, data false-nya? Data false-nya, Pak? Yang dikategorikan true kan yang tadi. Angka di atas dikasih true semua, boolean true. Yang false-nya? Apa ya? Yang false? False. Iya, yang false-nya. False-nya nanti biar kesini, Ji. Oh. Jadi pakai... Nggak, datanya yang termasuk false itu nggak dimasukin, Pak? Nggak usah. Oh, berarti hanya yang tidak termasuk true, berarti masuk ke yang maaf. Betul. Itu. Tingginya begitu. Ini kan baru rencana kan? Baik, Pak. Belum dieksekusi. Iya, Pak. Pokoknya logika berpikirnya begitu. Ini berarti yang ini nanti tadi bisa diganti nih. Ya, coba kita tes. Langsung coba dengan yang tidak terdaftar ya. Oh, tetap ngeprint. False-nya belum dimasukin, Pak. False-nya. False-nya? Iya. Ini deh, nih. Itu kan
if status true, sistem out print gabungan. Nah, If yang false-nya? Kalau benar kan keluarnya yang itu. Kalau false, if status sama dengan true, berarti sistem out print gabungan. Terus kalau false, belum dipanggil, Pak. tadi saya kan sebenarnya false kan, tapi kenapa dieksekusi sama dia ya? Ya berarti yang sistem out print in gabungan ini ke false. Masa dibalik false? Coba, Pak. Kalakalan ini. Ya, Tuh, bener, Pak. bener ya? Oh, bener malah. Oh iya. Iya, bener kan? Tapi kok Yang- bener ya? Iya, karena kalau true masuk yang tadi udah ke atas aja. Coba dimasukin yang bener, Pak. Dites yang bener, Pak. Dites angka kode Oh, yang angka bener. yang bener ya, angka yang Iya. bener ya. Angka yang benar. Oh, nggak muncul. Berarti Berarti ada dua kondisi, Pak. If status sama dengan true, keluar yang ini. Terus ya, bawahnya if ya, false, mesti dikasih 2 nih. ya. S false else if nggak ngapa-ngapain ini berarti ya? Coba, Pak. Di apa ini? Dikasih dummy aja nih berarti. Jangan gimana, Pak? Gabungan juga. Oh, Ah. Kasih kosong. dicoba, Pak. Tapi ini apa nih? Kok oh, ini Belum ada tandanya. Tetap. Oh. kalau benar lo nggak mau. Kalau salah, Kalau salah bener. dua-duanya malah sekarang enggak. Udah bener kan, Pak? Maaf, waduh, bos. Belum terdaftar. Oh iya Ini- benar ya. Ini muncul yang ini. Cuma kalau true malah enggak ini nih. Berarti yang sistem out print in itu bukan kosong berarti, Pak. Print ln yang bawah yang true. Masuk gabungan juga nih. Iya berarti. Yang ini kan Udah semua sama nih. betul nih, Pak. Kalau salah. Lu balik lagi. Balik lagi. Ya bingung dia.
Ya sudah, itu PR kita bersama. Pak, mau lihat yang booleannya tadi gimana, Pak? Boolean. Nih, gini Boolean. deklarasinya. Apa ditetapin aja kali ya, status true sama dengan 1. Yang bawahnya, Pak, yang pas case itu diganti status itu. Oh, apa di default itunya kali ya, defaultnya false kali ya. Di statusnya diubah jadi false, bisa. Barangkali. Coba ya, di sini saya taruh status Default sama dengan false. ingat dulu. True. Coba. Kalau benar, kalau salah, muncul juga. Barangkali ada yang mau itu, yang lain? Ngecek yang standar dulu. Silakan. Kalau ada yang mau tanya yang lain. Halo? Ini nanti videonya banyak blank. Masih nyoba, Pak. Durasinya lama nanti. Ya, saya mendemokan hasil akal-akalan nih. Jadi ini nanti tadi masih seperti tambahan ini. Ya, ini kalau ada saya kode posnya hanya sementara baru 2 ini ya. 12.270. Kalau ada ini ya, keluar ya. Keluar. Sekarang kalau tidak ada. Kalau tidak ada, selain 2 ini berarti ya. 11.000 misalnya.
Betul kan? Maaf, kode pos Anda belum terdaftar. Ya. Saya nyoba-nyoba belum bisa. Saya udah bisa ya, saya ya. Udah berhasil saya. Saya ketemu dari Mau dikasih tahu nggak? pakai itu tadi, Pak. Hah? Pakai apa tadi? Dumi. Ya, kalau salah gini nih. Jadi ini nih. Oh, statusnya malah di bawah. Balikin gini nih. Balikinnya ke bentar mana nih? Sebentar, stop share. Belajarnya dari ini nih. Dari e-booknya ya. Jadi di e-book itu kalau pakai boolean inputnya mesti 2. Ya. Inputnya mesti 2. Ya. Seperti tadi kan ada langsung nyambung tuh ketika nyebut truth table ya. Nah, inputnya harus 2 ya. Kalau pakai n ya, n dan ya, dan ya. Ini kan inputnya 2 nih. Ya. Ini dan ini kan. Kalau ini benar baru true, n true, hasilnya true. True, n false, ya. Hasilnya false. False, n false, hasilnya false. Nah, kita harus yang true, ya. Kalau true berarti 2 inputnya adalah harus benar, ya. Tadi kita baru pakai 1 input, ya, 1 status. Yang tadi status, ya maksudnya baru hanya pakai 1 input, ya. Makanya pakai if else gitu kan ya. Nah, kita akalin, ya. Inputnya harus 2. Dan bernilai benar bila kedua input itu benar. Nah, ya. tapi Tanya, tadi inputnya ini 1. nih, Mas, ya. Ini boolean yang 1, ini boolean yang 2, yang kedua. Jadi inputnya 2 nih. Ini pakai logika n, ya. Nah, kalau ini benar, maka baru lakukan ini. Oke? Program daminya yang di sebelah mana, Pak? Daminya deklarasi. Di atas. Di deklarasi. Oke, Pak. Tapi di set. Nah, nih. Saya gini nih, ya. Daminya saya set itu true. pasti true. Berarti dikunci, Pak ya. Kunci true. Karena yang berubah-ubah kan ini kan. Ini kan berubah nih. Berarti kan ini otomatis kita input 1 tapi otomatis itu termasuk jadi apa namanya? Yang kedua. Yang dummy itu. Oh, yang kalau nggak memenuhi syarat kan di sini kan. Kalau nggak terdaftar kan ininya jadi false nih. Statusnya. Oh. Itu saya set true karena supaya nggak usah didefinisi cari input lagi. Ya, input lagi. Otomatis jadi yang satu benar, yang satunya udah true gitu. Nah, yang satu kan berubah-ubah kan. Yang satu udah berubah-ubah, yang satu ditetapkan aja. Yang satu ditetapkan true. Betul. Oh. Ya, Pak. Yang penting benar kan hasilnya. Jakarta Timur itu 13 ya, 13. Nah.
Oke. Sekarang tinggal bikin grafisnya. Grafisnya nanti dia buat tugas aja ya. Cukup ya malam ini ya. Udah hampir jam 10. Cukup pusing, Pak. Udah mumet. Baik, kalau mau nanya harian di grup aja ya. Kalau di luar acara ini atau nunggu online lagi juga boleh. Yang penting mesti banyak berlatih. Untuk tugas besar gimana, Pak? Tugas besar. Apakah membuat program apa tuh? Biasanya saya ngambilnya dari e-book. Oh, dikasih bocoran ya. Oh, berarti Nih. tugas nanti berupa tugas, Pak. Ini kan ini nih. Kita kan materinya berarti sampai sini ya, bab 5 ya. Iya. Nah, berarti bab 1 sampai bab 5 belum selesai nih. Nanti karena yang loop belum ya. Yang perulangan belum. Nah, di setiap akhir bab ini kan ada soal nih. Ini di sini nih. Pak, belum di screen share ya, Pak? Oh, belum ya. Oh, yang kemarin-kemarin saya sih TB-nya dari sini nih. Dari soal di e-book. Nih, kan di akhir setiap kita kan bab 1 sampai bab 5 nih targetnya ya. Tapi yang loop atau struktur kontrol perulangan belum nih, baru jadi satu lagi ya. Satu sampai bab 5 tuntas, nanti TB 1 ya. Nah, ini kan tapi 1 2 3 4 5 ya. Nah, di setiap akhir bab ini kan ada ini. Ada soal nih. Ya, nih. Ya kan? Selalu ada exercise nih. Self review exercise. Nah, ya, demikian juga bab yang sebelumnya. Mungkin nanti saya kecualikan yang bab 3 ya. Bab 3 ini kita belum terlalu bahas ya, karena kita belum terlalu bahas. Jadi bab 1, bab 2, bab 4, bab 5. Nah, Buat program berarti, Pak ya? Buat program. Tergantung. Kalau ada yang buat program, ada yang enggak. Ya. Nih, kalau gini-gini biasa sih buat program nih. Ya. Soalnya cuma suruh main-main aja nih. Tapi nanti enggak semuanya sih ya. Saya suruh milih dari sekian misalnya. Dari sekian ini setiap bab kerjakan 5 misalnya. Yang ganjil, nomor genap. Kurang lebih seperti itu. Jadi TB 1-nya 2 pekan lagi. Ya. Pekan atau kalau di pekan. Sekarang teman berapa ya? Pekan ke berapa? 6, Pak. 6. 6, Pak. Ke-8 nanti ya. Ke-8. TB 1. Ke-8 itu maksimal apa soalnya di share, Pak? Nah, itu maunya gimana? 8 baru di share, Pak. Terakhir di 10. Oh, terakhir di 10. 2 pekan berarti. Biasanya 2 pekan. Kerjanya. Oh, ya, terserah deh. Kan sekarang nggak ada batas waktunya. Kalau online. Oke, pertanyaan? Mau sanggup berapa soal? TB 1-nya. Jangan banyak-banyak, Pak. Ini jawab. Ini kan sebenarnya simpel-simpel kan nih.
Cuma nyuruh cuma suruh biar ngelotok aja nih. Belum pakai itu tadi Pak. Belum pakai flowchart. Oh iya, mau pakai flowchart nggak? Jangan belum Pak. belum dibahas Pak, bukan Belum belum dibahas dibahas Pak. Jangan Pak. Kalau yang hari ini kan tadi itu udah ada nih di Tapi belum diajarin bacanya Pak. Cuma pengertiannya tadi Pak. sini ya. Nah, ini. Ini yang ada kan tadi di slide. Belum dipraktekkan bacanya gimana, ini gimana. Belum. Ini bisa langsung nih. Cash, kode pos, terus. Yang benar actionnya apa. Ya. Kalau sebenarnya mirip-mirip sih kalau flowchart tuh. Inputnya apa, ya kan? Inputnya apa? Outputnya apa? Outputnya apa? Kalau true apa? Kalau cabangnya banyak, nah ini yang repot kalau cabangnya banyak nih. Kalau cabangnya banyak kan kita biasanya pakai apa tadi? Pakai Boolean. bukan, pakai wajik kan? Oh iya. Ya kan? Ke bawah sama ke samping. Kalau lebih dari 3 gimana? Gitu kan masalahnya ya. Mana ya fileku mana nih? Fileku. Wajik itu buat true and false saja biasanya Pak ya? True and false. Iya. Cuma sekarang kan nah ini ada wajiknya nih sini nih. Iya. Itu yang saya share di grup tuh. Iya. Wajiknya kan kecil tuh. Ya. Iya Pak. Ada wajik kecil-kecil tuh. Udah itu tinggal dimasukin aja. Ini yang ditampilkan di situ itu hanya bagian decision-nya. Tapi kalau bagian inputnya tetap sama yang kemarin itu. Ya. Kemarin itu mana tuh? Yang bab 4. Bab 10. Nih, kalau ininya masih sama, ya kan? Kalau bagian startnya kan pasti sama. Nah, dan itu inputnya nih, ya. Inputnya berarti ini masukkan kode pos gitu kan, kode pos tanda tanya gitu kan. Iya. Nah, nanti pengolahan ya. Ini kalau tadi statusnya ada yang mau ditetapkan, dimasukkan di sini. Ya, misalnya tadi dummy sampai dengan true. Ya. Ini contohnya pakai matematika ya. Coba yang enggak. Kita belum pakai matematika. Tapi ini nanti kalau di salah satu soal tadi kan ada matematikanya tuh. Ya ini tinggal disambung ke sini nih, Mas. Berarti mana ya? Mau pakai yang mana? Mirip ini nih, mirip ini. Iya. Ya, mirip ini. Ya, jadi gini, wajibnya banyak. Iya. Kode pos sama dengan sekian, ya kan? Nah. Sampel aja, Anda ambil saja yang Anda rekam 2 atau 3 kode pos itu cukup. Ya. Kalau mau pakai Tatringga ya kasih N aja. Nah, di atasnya ini baru inputnya nih, ya. Oke? Oke Pak. Paham ya? Paham. Ini dipotong aja nih, ini nggak kepake kan? Kalau yang kasus kita kombinasi dari yang saya tempel di grup itu atasnya aja yang dimodifikasi. Ya.
Baik, kalau tidak ada lagi. Kalau ada ya pasti ada, pasti. Ya, cuma kita lanjutkan lain kali. Cukup ya? Baik, kita akhiri ya pertemuan malam ini. Semoga penasaran dan tertarik mencoba ya. Pusing. Jangan ngandelin ketemu saya. Tapi mesti banyak otodidak ya. Otodidak. Nanti karena emang programmer yang sejati itu bukan karena sering konsultasi ya, tapi karena sering mencoba. Konsultasinya paling yang penting-penting aja, penting-penting. Nah, pas yang implementasi, try and error itu biasanya sendiri sih. Baik, Pak. Ya, soalnya saya begitu dulu. Kalau ngandelin nanya guru kursus dulu ya kasihan dia kan. Baik, Pak. Baik ya, kita akhiri. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini pesertanya mana nih? Stop share.